Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ilasul Amalia NIM 17, Qurratu Aini Fatimatuz Zahra NIM 22, dan Safitri Injarsari NIM 36. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep suksesi. Apa sih suksesi itu? Suksesi adalah komunitas yang terdiri dari berbagai populasi bersifat dinamis dalam interaksinya yang berarti dalam ekosistem mengalami perubahan sepanjang masa. Suksesi merupakan suatu perubahan komposisi jenis tumbuhan yang kumulatif, searah dan terjadi pada suatu wilayah tertentu. Pengertian suksesi seperti itu segera dinyatakan memenuhi syarat bila dikaitkan dengan batas waktu. Karena bisa jadi perubahan jenis tumbuhan terjadi secara musiman sepanjang tahun. Adapun menurut Sutomo, suksesi ekologi adalah suatu proses perubahan komponen-komponen spesies suatu komunitas selama selang waktu tertentu. Suksesi terjadi itu sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Proses suksesi itu berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem klimaks atau telah tercapai keadaan seimbang atau disebut dengan homeostatis gitu. Yang selanjutnya yaitu konsep suksesi. Konsep ini mendasarkan suksesi pada sistem perubahan komunitas yang teratur secara hierarki, yaitu terjadi perubahan gradual menuju status klimaks. Ide klasik dari suksesi diterangkan secara detail oleh Clement yang mengembangkan teori suksesi tumbuhan dan perkembangan komunitas yang disebut hipotesis monoklimaks. Menurut Clement, komunitas biotik merupakan superorganisme yang sangat terintegrasi yang berkembang dengan proses suksesi menuju satu titik akhir di area manapun yang disebut dengan klimaks. Menurut pendapat ini, suksesi terbalik tidaklah mungkin kecuali jika ada gangguan. Asumsi yang pertama itu dari teori ini menyatakan bahwa pergantian satu spesies dengan yang lainnya disebabkan pada masing-masing tahapan dalam hidupnya. Spesies-spesies tersebut itu mengubah lingkungan sehingga lingkungan yang ditempati menjadi kurang sesuai untuk dirinya dan lebih sesuai untuk yang lain. Proses menuju klimaks itu faktor penentunya itu adalah iklim. Ada kalanya itu vegetasi terhalang untuk mencapai klimaks karena beberapa faktor selain iklim. Misalnya ada perubahan tipe tanah, dipakai untuk pengembalaan hewan terbakar dan lain-lain. Di dalam kondisi klimaks ini, makhluk hidup dapat mengatur dirinya sendiri dan dapat mengolah habitat sedemikian rupa sehingga cenderung untuk melawan inovasi baru. Terdapat beberapa jenis klimaks berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya itu klimaks klimatik. Klimaks yang dapat dicapai dengan kondisi iklim tertentu. Karena iklim sendiri menentukan pembentukan klimaks, maka dapat dikatakan bahwa klimaks klimatik dicapai pada saat kondisi fisik di substratum tidak begitu ekstrem untuk mengadakan perubahan terhadap kebiasaan iklim di suatu wilayah. Yang kedua itu klimaks edafik. Klimaks yang dimodifikasi begitu besar oleh kondisi fisik tanah seperti topografi dan kandungan air. Yang ketiga yaitu subklimaks. Ada kalanya vegetasi terhalang untuk mencapai klimaks oleh beberapa faktor selain iklim. Misalnya ada penebangan dipakai untuk pengembalaan hewan dan tergenang. Yang keempat disklimaks. Disklimaks itu gangguan dapat menyebabkan modifikasi klimaks yang sebenarnya dan ini tuh menyebabkan terbentuknya subklimaks yang berubah atau termodifikasi.
Sebagai contohnya itu vegetasi terbakar menyebabkan tumbuhan dan berkembangnya vegetasi yang sesuai dengan tanah bekas terbakar tersebut. Yang kelima itu praklimaks atau preklimaks. Jika pergantian iklim secara temporer menghentikan perkembangan vegetasi sebelum mencapai klimaks yang diharapkan. Itu yang bisa saya jelaskan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Injarsari, NIM 36. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai macam-macam suksesi. Nah, para ahli ekologi menentukan dua macam suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Yang membedakan antara suksesi primer dan suksesi sekunder itu sendiri adalah terletak pada kondisi habitat pada awal proses suksesi terjadi. Nah, suksesi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama suksesi primer dan suksesi sekunder. Untuk yang suksesi primer adalah suksesi yang terjadi ketika suatu komunitas awal terganggu dan mengakibatkan timbulnya komunitas-komunitas awal secara total, sehingga di tempat-tempat asal tersebut akan terbentuk substrat dan habitat baru. Nah, gangguan ini dapat terjadi secara alami, misalnya tanah longsor, letusan gunung berapi, endapan lumpur yang baru di muara sungai, dan endapan pasir di pantai. Gangguan dapat pula karena perbuatan manusia, misalnya penambangan timah, batu bara, dan minyak bumi. Contoh yang terdapat di Indonesia adalah terbentuknya suksesi di Gunung Krakatau yang muncul pernah meletus pada tahun 1883. Di daerah bekas letusan Gunung Krakatau, mula-mula pioner berupa lumut kera atau lichen serta tumbuhan lumut yang tahan terhadap penyinaran matahari dan kekeringan. Tumbuhan perintis itu mulai melakukan pelapukan pada daerah permukaan sehingga terbentuk tanah sederhana. Bila tumbuhan perintis mati, maka akan mengundang datangnya pengurai. Kemudian yang dapat melapukkan batuan menjadi tanah sederhana. Nah, kemudian yang mati dapat diuraikan oleh pengurai menjadi zat anorganik. Zat organik menambah nutrien tanah sehingga menjadi tanah kompleks. Kemudian benih yang jatuh pada tanah tersebut akan menjadi tumbuhan yang subur. Tumbuh rumput, semak. Kemudian yaitu tahapan suksesi. Dalam suksesi terjadi suatu proses perubahan secara bertahap menuju suatu keseimbangan. Nah, tahapan-tahapan suksesi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kolonisasi, itu yang kedua modifikasi tempat, dan yang terakhir variabilitas ruang. Untuk yang kolonisasi tahap awal dari suksesi adalah kolonisasi. Selama tahap tersebut, habitat yang kosong dipenuhi oleh organisme-organisme. Kolonisasi ini memerlukan yang pertama bahwa organisme tersebut sampai di lokasi dan yang kedua organisme tersebut menjadi menetap di sana. Kemampuan organisme untuk sampai pada dispersal individu tersebut dan isolasi yang ada pada daerah tersebut. Untuk yang kedua yaitu modifikasi tempat. Dari tahap kolonisasi, organisme-organisme yang berdiam di daerah itu akan mengubah sifat-sifat tempat tersebut. Koloni awal dari suksesi primer pada daerah terestrial biasanya adalah mikroorganisme. Nah, mikroorganisme tanah seperti misalnya lumut kerak yang merupakan kolonis permulaan dari bebatuan vulkanik. Organisme ini akan mempengaruhi sifat-sifat batuan yang dialami, merupakan pengubahan sifat-sifat tempat atau habitat yang dilakukan oleh koloni makhluk hidup.
Untuk yang terakhir yaitu variabilitas ruang. Tahap berikut dari modifikasi ruang adalah peningkatan variabilitas ruang atau spasial habitat. Contohnya adalah Dryasdrumdi, adalah tanaman pembentuk hutan yang terpenting pada suksesi awal di Alaska. Tumbuhan ini menghasilkan gradien sifat tanah. Bahan organik tanah bervariasi pada bagian tengah hutan dan pada bagian tepi hutan. Nah, kemudian penutupan vegetasi umumnya berpengaruh pada perbaikan temperatur, cahaya, dan evaporasi. Oleh karena itu, transpirasi hutan akan cenderung menciptakan kelembapan internal yang tinggi. Kehilangan air dari organisme yang ada di hutan makin akan berkurang. Temperatur udara akan lebih rendah dalam tegakan suksesi yang lebih tua. Kemudian perubahan yang terjadi selama proses suksesi ada 5, yaitu yang pertama perkembangan sifat substrat atau tanah. Itu yang kedua pertambahan kepadatan hak gadu dan pepohonan. Yang terakhir yaitu kemudian diikuti oleh datangnya komunitas hewan. Berikut adalah contoh dari suksesi primer, yaitu pada Pulau Anak Krakatau. Bisa dilihat ya gambarnya. Untuk yang selanjutnya yaitu suksesi sekunder. Nah, suksesi sekunder ini terjadi apabila dalam ekosistem alami mengalami gangguan, baik secara alami maupun buatan, karena manusia dan gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme yang ada dalam ekosistem tersebut. Substrat lama dan kehidupan lama masih ada, misalnya gangguan alam, banjir, gelombang laut, kebakaran, angin kencang, dan gangguan buatan seperti penebangan hutan, pembakaran, padang rumput dengan sengaja. Contoh komunitas yang menimbulkan suksesi di Indonesia antara lain tegalan-tegalan, padang alang-alang, belukar bekas ladang, dan kebun karet yang ditinggalkan tak terurus. Nah, ini adalah contoh dari suksesi sekunder, yaitu penebangan hutan secara liar ya. Oke, baik teman-teman, di sini saya Kurutu Aini Fatimatu Zahra NIM 22 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Safitri, yakni mengenai faktor penyebab terjadinya suksesi. Nah, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya suksesi itu meliputi iklim, topografi, dan juga biotik. Yang pertama yakni iklim. Tumbuhan itu tidak akan dapat tumbuh teratur dengan adanya variasi yang lebar dalam jangka waktu yang lama. Fluktuasi keadaan iklim kadang-kadang membawa akibat rusaknya vegetasi, baik sebagian maupun seluruhnya. Dan akhirnya suatu tempat yang baru atau kosong itu akan berkembang menjadi lebih baik, daya adaptasinya juga membesar ya. Dan juga mengubah kondisi iklim seperti kekeringan, hujan, salju, atau air dan juga kilat itu seringkali membawa keadaan yang tidak menguntungkan pada vegetasi. Perlu diketahui bahwa vegetasi itu merupakan anggota hidup yang tersusun dari tumbuhan yang menempati suatu ekosistem lahan. Seperti ya, misalnya hutan, kebun, padang rumput itu termasuk vegetasi. Nah, yang kedua ya ini topografi. Nah, topografi itu menjadi faktor penyebab terjadinya suksesi yang terjadi karena adanya perubahan kondisi tanah ya. Di sini topografi dibagi menjadi 2. Ada erosi dan juga pengendapan denudasi. Yang erosi ya, yang pertama yaitu erosi. Erosi itu dapat terjadi karena angin, air, dan juga hujan. Dalam proses erosi ini, tanah akan menjadi kosong, kemudian terjadi penyebaran biji oleh angin atau migrasi, dan akhirnya terjadilah proses suksesi ya. Akhirnya proses suksesi itu dimulai. Yang kedua yaitu topografi berupa pengendapan atau denudasi. Nah, di sini yaitu erosi yang melarutkan lapisan tanah di suatu tempat tanah yang diendapkan
sehingga menutupi vegetasi yang ada dan merusaknya. Kemudian vegetasi menyebabkan suksesi berulang kembali di tempat tersebut. Yang terakhir yaitu faktor biotik. Faktor biotik yang mengakibatkan kerusakan vegetasi ya. Misalnya, pemakan tumbuhan seperti serangga yang merupakan pengganggu di lahan pertanian. Selain itu juga virus, demikian pula yang dapat menyebabkan penyakit ya pada kerusakan vegetasi. Oh ya, perlu diketahui bahwa sudah dijelaskan tadi bahwa biotik itu kan meliputi hewan, manusia, tumbuhan, bakteri, virus. Jadi yang menyebabkan adanya suksesi itu dari alam serta dari manusia. Jadi manusia juga masuk dalam kategori faktor biotik yang menjadi penyebab terjadinya suksesi. Misalnya terjadi di padang pengembalaan ya, itu terjadi hutan yang ditebang, terus ada panen yang menyebabkan tumbuhan itu tumbuh kembali dari awal dan bila rusak akan berganti vegetasi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi proses suksesi. Sebentar. Nah, faktor yang mempengaruhi proses suksesi. Faktor yang mempengaruhi proses suksesi itu meliputi yang pertama, luasnya habitat asal yang mengalami kerusakan. Jadi, luasan suatu habitat itu yang harus disuksesi. Itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi proses suksesi ya. Jadi apabila habitatnya itu luas, maka proses suksesi akan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Dan apabila luas habitatnya itu tidak luas atau tidak terlalu luas sempit ya, katakanlah, maka proses suksesi juga akan berlangsung dengan cepat. Ya, kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis tumbuhan di sekitar ekosistem yang terganggu ya, mohon maaf yang terganggu. Jadi jenis-jenis tumbuhan yang ada di sekitar situ yang terganggu itu akan beradaptasi ya. Mereka akan melakukan adaptif apabila mereka mampu bertahan, maka mereka akan tetap hidup di ekosistem tersebut ya. Dan apabila mereka tidak mampu bertahan, maka suksesi juga tidak akan berlangsung dengan cepat. Jadi ketika jenis-jenis tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan, maka proses suksesi juga akan cepat. Dan sebaliknya, jika jenis-jenis tumbuhan tersebut tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan, maka hal tersebut juga menghambat terjadinya proses suksesi. Kemudian yang ketiga, kecepatan pemancaran biji atau benih dengan ekosistem tersebut. Jadi di situ adanya faktor bantuan penyebaran biji ya. Nah, penyebaran biji ini bisa saja dilakukan oleh burung atau angin yang terbang dan menyebarkan biji sehingga biji itu dapat tumbuh di wilayah yang lain sehingga penyebaran tanaman yang berasal dari biji tersebut tuh menjadi luas seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu ada iklim. Ya. Iklim itu terutama arah dan kecepatan angin yang membawa biji, spora, dan benih lain serta curah hujan yang sangat berpengaruh dalam proses perkecambahan. Nah, seperti yang sudah dikaitkan pada faktor yang ketiga tadi ya, teman-teman. Kemudian yang kelima yaitu adanya jenis substrat baru yang terbentuk. Jadi substrat itu faktor tanah pada kawasan tersebut. Substrat akan mendukung maka suksesi dapat terjadi. Nah, seperti ini. Jadi ketika substrat yang ada di wilayah tersebut itu mendukung proses terjadinya suksesi, maka suksesi akan terjadi. Karena substrat tadi kan merupakan faktor tanah ya.
faktor tanah pada kawasan tersebut. Apabila substrat atau tanah tersebut itu mendukung proses suksesi, maka suksesi akan terjadi. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Savitri lagi.